Halo sahabat Rally, jumpa lagi dengan podcast kita kali ini. Ada sahabat spesial yang mungkin kalau teman-teman suka ngikutin acaranya Rally yang secara off air, mungkin akan kenal dengan Mbak Satu kali ini. Ataupun yang kemarin nonton film Odamun, ini dia bintangnya. Kenalkan dong, Mbak Cindy. Halo sahabat Rally, saya Cindy. Saya dari Bandung dan saya salah satu penyintas Keoderma. Oke. Saya mengenal Mbak Cindy ini karena kemarin kan filmnya mungkin tidak merata ya pemutarannya. Jadi ada beberapa banyak tempat yang sebenarnya request pengen menonton film ini. Cuman kan Rally nggak bisa ke sana karena sesuatu hal. Nah, mereka bertanya-tanya nih awal mulanya Kak Cindy sakit, kemudian bagaimana di-Kalikunya sampai membuat film ini. Nah itu poin pentingnya. Mereka pasti tanya-tanya nih ini benar kisah nyata nggak sih kayak gitu, bisa sampai difilmkan gimana gitu. Coba Kak. Ceritanya sih emang panjang ya. Jadi dulu tuh pas udah ngerasa ada nyeri-nyeri itu di 2012. 2012 udah, dulu kan kerja tuh di lapangan gitu. Kerja di lapangan udah berasa nggak kuat, lari-lari, jalan-jalan lama nggak kuat, pegel-pegel segala dari atas badan tuh sampai kaki tuh berasa aja setelah bekerja gitu kan. Cukup lama juga selama 2 tahun mencari-cari dokter karena setiap dokter pasti beda diagnosanya. Ada yang bilang flu tulang, ada yang bilang rematik jantung, sampai beberapa kali dirawat inap gitu kan. Jadi udah langganan rawat inap sampai akhirnya dokter bilang bahwa saya juga sebenarnya nggak tahu kamu sakit apa gitu kan. Karena dikasih obat yang saya kasih semua tuh nggak ada ngaruhnya sama kamu. Nah, terakhir itu udah mulai nggak bisa jalan tuh. Jadi jalan tuh udah kaku aja, udah ngangkang gitu jalannya. Beratnya tuh kayak bawa beban 50 kilo di kaki gitu ya. Di situ ada temen yang bilang coba ke salah satu dokter yang memang terkenal di Bandung. Di sana tuh ke dokter dia ada satu, kayaknya kamu tuh, saya mencurigai satu hal tapi saya nggak mau ngomong, kita coba aja dengan cek lab katanya. Di situ cek lab yang memang harganya lumayan mahal. Belum BPJS waktu itu? Belum ada. Belum ada. Jadi yang lumayan sekitar 3,5 jutaan gitu ya, satu kali cek lab anak profile ya, itu anak profile. Terus sama apalah karena banyak. Dan akhirnya dari lab itu memang positif autoimun. Jenisnya apa? Belum ketahuan. Belum ketahuan. Dan dokter itu bilang saya bukan ahlinya. Akhirnya saya dirujuklah ke dokter remato. Dokter remato, ketemu dokter remato di Bandung. Nah, di situ kondisi udah parah. Oh gitu. Ya, udah parah, udah yang kiloan tuh udah sampai 38 kilo. Turun dari itu berapa? Dari 45 kilo, 45, 47 gitu. Saya tuh sampai yang 35 kilo yang tinggal tulang aja gitu, sama hitam banget. Kan saya hitam, rambut rontok habis. Jalan pun ngangkang, udah kayaknya cermin aja tuh jadi musuh saya kalau itu. Nggak mau lihat cermin pada saat itu. Akhirnya ketemulah sama dokter remato di Bandung. Dari situ mulai pengobatan. Itu pun mulai pengobatan, dan saya kan sering browsing tuh. Kalau autoimun tuh memang tidak ada obatnya gitu kan. Obat yang kita minum tuh hanya untuk memperpanjang hidup lah istilahnya begitu. Tapi semakin minum obat tuh pertama kali tuh saya tidak merasakan reaksi apapun, malah saya kayaknya makin drop gitu kan. Makin kenapa makin begini gitu kondisinya.
akhirnya yang makan nggak bisa, kan buang air besar tuh nggak teratur, susah gitu kan. Sampai akhirnya tuh pernah tuh udah nggak mau minum obat tuh pernah, sampai putus obat selama setahun lebih tuh pernah gitu kan. Nah, pas putus obat itu saya tuh merasa kaki ini tuh makin lama makin tidak bisa melangkah, masukin celana ke dalam kaki pun nggak bisa gitu ya. Saya gitu malah sayanya kejungkir gitu loh. Jadi yang benar-benar mau pakai celana tuh harus sambil rebahan, yang satu-satu pokoknya sulit kalau tidak dibantu sama orang lain gitu ya. Terus sampai mama papa saya bilang, kalau kamu nggak mau berobat ya gimana, katanya gitu kan. Terus sampai dibujuk akhirnya mau berobat lagi lah ya, karena papa saya selalu bilang kalau bisa saya gantiin kamu mas, saya gantiin aja katanya gitu kan. Makanya ya udahlah, lihat papa terus ngomong seperti itu, akhirnya mau lah lagi ke dokter, mau ke dokter berobat lagi. Di situ saya lebih mungkin karena saya meratapi nasib terus gitu, nggak nerima bahwa saya dikasih penyakit ini, saya terus gak mau menerima. Kenapa sih kok Allah kasih sakit ke saya tuh begini banget? Karena skleroderma itu penyakit autoimun yang mungkin menurut saya kondisinya paling menyedihkan gitu ya. Merubah karena merubah fisik, fisik bentuk muka, bentuk ini, karena kan dia pengerasan kulit, jadi kayak hidung tertarik semakin kecil, bibir ketarik semakin kecil, yang giginya jadi terlihat seperti keluar begitu kan. Jadi memang kondisi skleroderma ini dibanding autoimun yang lain memang kelihatan nyata ya, bikin insecure, bikin dropnya tuh banget. Apalagi dulu kan saya memang seorang model, SPG di suatu perusahaan rokok gitu kan. Terus pernah juga jadi caddy golf, yang semua orang tuh tahu lah penampilannya tuh harus seperti apa gitu kan. Cantik banget gitu. Jadi pas melihat saya terkena autoimun dan melihat di kaca saya seperti ini, saya kayak nggak terima gitu, saya marah gitu kan. Saya malah menyalahkan yang di atas gitu kan. Lama-lama saya pikir kalau saya terus begini, bukannya Allah kasih tambah baik, mungkin kamu kok dikasih ujian gini, bukannya kamu tobat lah istilahnya gitu, malah nggak lulus nih. Malah ngeyel gitu kan sama Allah, kenapa begini, kenapa begitu. Akhirnya mikirlah, coba dari situ mulai nerima gitu, nerima bahwa saya ada punya penyakit, saya harus makan obat gitu kan, biar bertahap ada ini. Setelah saya mencoba diri nerima penyakit itu tuh, memang kondisi saya semakin baik gitu. Respon obatnya bisa maksimal gitu kali ya? Iya mungkin, karena jadi kayak obat makan terus obat, tapi kalau hati kitanya menolak, mungkin ada pengalaman Kak. Jadi aku potong sebentar ya. Jadi aku pernah menerima curhat seseorang dari anggota rally. Dia tuh curhat, dia cerita, memberi kesaksian lah. Mbak, aku tuh dulu ketika terdiagnosa penyakit autoimun ini, lupus ini, itu aku marah. Anakku kecil-kecil, masih SD 2. Ini sering saya bagi kisahnya ini. Kemudian karena saya saking marah, kan pelampiasannya kemana-mana nih, kesenggol bacok lah kasarnya. Anaknya ribut dulu, dia langsung marah-marah gitu kan. Pelampiasannya ke anak, karena dia cuma hidup sama anaknya, ibu rumah tangga ya, hidup sama anaknya sehari-hari, suaminya kan kerja. Dia nggak ada pelampiasan ke lain selain ke anak. Nah, minum obat macam-macam. Aku tuh menurut dokter, dokter juga sampai bingung, ini kok nggak ada respon gitu loh. Ternyata suatu saat anakku itu yang pertama itu dia bilang sama adiknya, kita jangan nakal ya, supaya mama nggak marah-marah. Soalnya mama itu kalau habis marah, mama itu kayak tumbang gitu loh. Nah dari situ tuh dia kayak, lah yang salah bukan anakku, kalau aku nggak terima dengan kondisi ini, kok anakku yang jadi pelampiasan. Nah mulai dari situ tuh dia mulai belajar untuk nggak melampiaskan ke anak. Terus lama-lama dia bisa coping masalahnya sendiri, dan ternyata
itu membuat respon obat-obatnya itu bagus. Ya, Nah, mungkin. semenjak saat itu dia mulai perbaikan. Itu benar-benar nyata, dia bercerita ke kita. Mungkin berhubungan ya antara reaksi obat dengan perasaan Ya, kita tuh kayaknya ada memang hubungan. Betul. Karena Lanjut. memang setelah saya menerima kondisi saya, ketika obat itu masuk, semuanya berangsur baik gitu. Kayak sinergi gitu Kayak ya. kulit udah makin bisa dicubit gitu. Karena saya keras banget sampai ngelupas gitu. Sampai ngelupas di gini tuh ngelupas aja kaos Koderma tuh kan. Udah kayak gitu teh. Nggak bisa jongkok kan. Kalau nggak bisa jongkok sih sampai sekarang kayaknya kata dokter kamu terlalu lama lepas obat jadinya cacat sendi gitu kan ya. Bisa. Makanya memang jangan sekali-kali aja berani untuk Nih ada melepaskan testimoni obat, ya, gitu ada testimoni langsung ya. Beliau pernah stop obat selama berapa, setahun lebih. Ternyata ada perburukan nih ya berarti ya. Jadi memang cacat sendi itu juga akan lama pengobatan ya. Saya juga udah terlihat sehat seperti ini, tapi tetap saya nggak bisa jongkok gitu, mau melakukannya juga kayak trauma gitu, takut patah gitu, takut apa. Mungkin ya itu kata dokter karena kelamaan putus obat gitu. Nah, jadi setelah menerima kenyataan itu, saya pikir saya kan nggak bisa di rumah terus ya. Kalau di rumah terus tuh pikiran pasti mikirnya penyakit karena saya belum ada anak gitu ya. Yang dipikirinnya tuh penyakit aja. Dari situ saya mulai keluar. Kan saya tuh selama ngedrop itu saya nggak berani keluar dan bersosialisasi. Karena keadaan saya tuh bikin cemoohan tetangga gitu. Paham. Ya, pasti lah bikin cemoohan tetangga, kok penyakit apa ya begitu lihat keadaan saya. Biasanya saya tuh jarang ke warung, jarang ngobrol sama tetangga tuh jarang. Sampai akhirnya udah mulai membaik, saya coba nih cari yang membuat saya happy gitu kan. Kayaknya mungkin penyakit ini harus banyak healingnya gitu ya. Memang healing itu memang harus banyak uang, tapi saya mencari apa sih yang bisa dengan sedikit uang tapi kita happy gitu kan. Keluar ke kafe gitu, cuman hanya cari-cari makanan yang kita suka. Menurut aku itu udah bahagia gitu ya, menemukan makanan, walaupun makanan pinggir jalan tapi bikin aku senang gitu kan. Pertamanya gitu-gitu. Terus kata teman, kamu kalau nggak ada kerjaan katanya, daripada kamu main-main cuman kulineran begitu, ya ikut saya dulu tuh. Pertama kali tuh ikut jadi figuran film katanya. Saya kan ketawa aja karena dengan kondisi saya seperti sekarang emang bisa laku gitu kan ya. Saya udah nggak pede. Dulu kan pipi itu yang masih pakai steroid tuh pipi kayak bapau gitu ya. Aneh aja lihat muka. Nggak apa-apa, orang figuran mah nggak usah. Nah, sebenarnya film mah nggak usah cantik, nggak usah yang jelek gimana pun mereka maksud karena karakter yang lain katanya. Kalau model ya memang beda karena bukan karakter yang main, memang fisik yang main. Akhirnya ketemulah di sebuah PH gitu kan. Ketemu di sebuah PH udah jadi figuran, ngobrol-ngobrol. Mungkin atasan saya tuh lihat saya bisa komunikasi gitu, bisa ini. Dia diajaklah untuk ikut bekerja di dalam PH itu. Jadi marketing di situ, jadi marketing. Sebelum saya melanjutkan bekerja di situ kan saya takut nih tiba-tiba saya flare gitu ya. Akhirnya saya cerita lah sama atasan saya, sebenarnya saya punya penyakit autoimun ini, cerita kalau saya flare begini. Di situ karena dia basicnya film mungkin, jadi dia pikir kisah saya tuh kisah yang jarang orang tahu, gitu kan? Jarang orang tahu, bahkan beliau yang mendengar pun baru kali itu dengar ada autoimun, gitu. Ada yang pertama dia kan, aku bilang aku pernah jadi model tuh, dia model kok begini, gitu kan ya, yang nggak percaya gitu. Tapi setelah aku kasih lihat foto-foto dulu, gitu kan, waktu jadi model, dia bilang, oh iya kok bisa ya berubah seperti ini? Dia teride lah ya, dapat ide tuh, gimana kalau kisah kamu aku angkat jadi film katanya.
wah kata aku teh, kalau dulu sih aku kan merasa penyakit ini aib ya. Jadi malu kalau orang tahu tentang aku gitu kan. Enggak, bukan aib. Kalau kamu mau memberitahukan persoalanmu kepada banyak orang, akan banyak orang yang terbantu dengan persoalan kamu. Akhirnya di situ ya udahlah membuka diri, mencoba. Waktu itu pertama kali yang mendukung juga adalah dokter saya, karena dia tahu ketika saya datang pertama kali begitu luar biasa keadaannya gitu ya, sampai sekarang yang bisa bekerja kembali itu dia sangat seneng gitu. Akhirnya dia dukung, bikinlah film yang Odamun itu ya. Dan itu apa namanya? Kalau pertama kali kita muter itu kan kita juga terkesiam ya, apa ya, relate gitu, banyak orang yang pernah mengalami step-stepnya itu ya. Jadi kayak semacam oh iya kita pernah di posisi itu, kita pernah di situ gitu, walaupun endingnya mungkin beda-beda ya. Terus Mbak sekarang kondisi sakitnya gimana? Sekarang sih udah jarang kerasa ya, paling kalau kerasa tuh, malah sekarang tuh kalau kerasa tuh ketika nggak ada pekerjaan. Ketika diam di rumah, 2 hari aja diam di rumah dan hanya rebahan. Tiba-tiba sakit inilah, tiba-tiba sakit itulah. Tapi kalau tiap hari saya ada kegiatan tuh, hampir tidak ada yang saya rasakan, hanya lelah ingin tidur aja gitu. Oh gitu ya, oke. Terus kemudian kan tergabung juga dalam komunitas yang sama ya, yang di IASI ya, Skeoderma. Nah itu tanggapan teman-teman waktu film ini keluar gimana tuh? Ya tanggapannya seneng sih, katanya terinspirasi juga, dan ada beberapa yang saya juga mengalami hal yang sama gitu kan. Jadi setelah saya keliling ke beberapa kota sama Rally, saya juga seperti mimpi gitu. Seperti mimpi yang ternyata penyakit ini tuh yang membuat saya dikenal orang. Malah penyakit yang menurut saya aib inilah yang bikin saya bisa maju di depan halayak banyak gitu kan, berbagi kisahnya, berbagi kisah. Gitu ya Kak ya, terima kasih atas waktunya. Salam Rally. Lupus itu serius, tapi harapan tidak boleh putus karena lupus.